Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Andi Altarifudin, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 4, dan berikut adalah video PPL tahap kedua saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Hadir semua. Tentu kita masih ingat pelajaran di kelas 1 kemarin itu ada beberapa makhluk hidup yang menjalankan aktivitas hidupnya secara anaerob. Makhluk-makhluk hidup itu anak-anak yang bersifat anaerob menghasilkan energi juga, tapi dengan mekanisme yang lain, yaitu dengan cara respirasi Anaerob. Itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Bagaimana makhluk-makhluk hidup anaerobik dapat menghasilkan energi. Tentu kita pernah dipertemukan dengan tempe, mungkin bukan dengan roti, tape. Pernah ya? Pernah. Semua apa yang saya sebutkan tadi itu adalah salah satu contoh di mana ada mikroba atau mikroorganisme yang terlibat menjalankan perannya sebagai respirasi anaerob sehingga bisa terbentuk tape yang darinya ubi, ya. Dua indikator ini kita jabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran, yaitu dapat menjabarkan proses katabolisme respirasi anaerob. Bagaimana tahapan antara keduanya? Yang berikutnya, dari masing-masing tahapan ini, dari fermentasi laktat dan alkohol, berapa ATP yang dihasilkan? Ini ada soal pretest, silakan dijawab. Saya Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit ya, diselesaikan. Bagikan ke belakang. Nomor 1 sampai nomor 5 yang pretest itu ya. Oke, silakan bagi kumpulkan. Ini adalah gambar tape, yang di sebelahnya ini adalah atlet bulu tangkis. Siapa namanya? Dan yang di bawahnya itu adalah fenomena buah-buahan yang ditumbuhi oleh jamur. Ini atlet bulu tangkis ini dia mengalami kram otot, sehingga menyebabkan dia itu merasa kelelahan ototnya dan berakhir dengan kram. Menuju ke kasus di bawahnya, ya, buah-buahan itu ketika kita letakkan cukup lama, apalagi di luar lemari pendingin tanpa bahan pengawet, maka lambat laun dia akan mengalami proses sebagaimana yang Anda bisa lihat, mulai ditumbuhi oleh Jamur. Kalau kalian melihat gambar ini, pertanyaan apa yang berkaitan dengan respirasi anaerob yang penting untuk kita keluarkan, untuk kita cari tahu? Ya, Saya Pak, ya, apa penyebab terjadinya ya, penyebab. Ya gambar tersebut? Cukup apa atau kita harus tahu bagaimana prosesnya? Tidak Tahu bagaimana prosesnya? Oke, kaitannya, ya, penyebab terjadinya, yang berikutnya bagaimana prosesnya, ya. Izinkan waktu anak-anak. Kalian duduk dalam kelompoknya dulu. Sebagaimana yang sudah pernah. Ini ada KPD, sebagaimana tadi saya katakan bahwa masalah-masalah yang kalian munculkan itu juga sudah Bapak rangkum, dan beberapa pertanyaan diantaranya itu sesuai dengan itu. Silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan masalah-masalah
Ini kan yang respirasi anaerob artinya tidak ada oksigen yang menghasilkan asap. Oke, ubi awalnya rasanya manis, tapi ada kandungan karbohidratnya. Ada ya, kandungan karbohidratnya di sini. Zat lain itu adalah karena tunggal itu salah satu contohnya. Saya kita bisa terpotong-potong, tak bisa gini. Kalau dulu bisa tidak bekerja kalau ada oksigen kemarin. Materi kemarin. Kalau ada kemarin. Otot bisa tidak bekerja kalau ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen maka dia akan atau berhenti bekerja. Yakin? Tapi makanya dialihkan ke jalur respirasi anaerob. Pada otot yang hanya bisa dilakukan adalah fermentasi asam. Diskusinya selesai. Sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tasikan nomor 1, nomor 2 sampai nomor 3, nomor kelompok 2, 4, 3, 6, 7 dan nomor 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih kepada kami kesempatan untuk menampilkan berdiskusi kami untuk nomor 1, 2, dan 3. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kami yang nomor 1, yaitu soalnya berdasarkan gambar satu tersebut. Menurut jawaban kami, yaitu ketika tubuh memerlukan energi yang besar dalam waktu singkat namun tubuh kekurangan pasokan energi. Pada saat kekurangan oksigen, asam pirofat hasil glikolisis direduksi menjadi asam laktat dengan menggunakan NADH yang dihasilkan di glikolisis, sehingga fermentasi ini menghasilkan gula ATP yang sangat kecil karena kondisi kurangnya oksigen tersebut akan menyebabkan penumpukan asam laktat menyebabkan kejang pada otot. Sedangkan asam laktat diperoleh ketika glukosa dipecah oleh dua molekul asam pirofat menghasilkan dua ATP dan dua NADH. Nomor 2, jawaban kami yaitu karena ada hasil fermentasi yang menghasilkan asam laktat sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap. Nomor 3, jawaban kami, pada proses pembusukan tersebut, bakteri asam laktat akan memecah gula dalam makanan menjadi asam laktat dan karbon dioksida. Dan tersebut membuat oksigen berkurang dan membuat makanan menjadi asam atau busuk. Nomor 1, jawabannya karena saat berolahraga tubuh akan memerlukan lebih banyak oksigen, tetapi jumlah oksigen tidak selalu bisa tercukupi. 5 dan 6 ya. Oh, 4 dan 3 ya. Silakan. Rasa manis yang dihasilkan dari pati atau amilum yang berada di dalam ubi. Nah, berdasarkan teksturnya itu akan terjadi karena ikatan strukturnya teksturnya itu akan berubah karena ikatan strukturnya mengalami perombakan. Dari aroma itu berasal dari alkohol. Saya perwakilan dari kelompok 3 Ya, sambil dibacakan nanti saya akan membacakan jawaban dari nomor 6, 7, dan 8. Anaerob untuk menghasilkan energi yang lebih banyak lagi. Sedangkan pada fermentasi alkohol kita tidak memerlukan oksigen karena ketika jamur terkena oksigen maka jamur akan berhenti bekerja atau berfermentasi atau bisa juga mati. Apa minta
masing-masing kelompok menuliskan kesimpulannya, ya. Baru nanti kita tuliskan. Bapak akan bantu untuk menuliskannya, tuliskan reaksinya. Terlihat jelas anak-anak kesimpulannya? Jelas. Dalam fermentasi ubi kayu yang dihasilkan adalah A, TP berapa? 2. Berapa TP-nya? 2. Anak-anak, tentu kalian masih ingat kemarin pada jalur glikolisis di respirasi aerob, ketika dihasilkan asam pirufat, ya, dari ini asam pirufat ini akan masuk ke jalur dekarboksilasi oksida. Melihat keaktifan kalian, saya akan memberikan semua grade A pada kelompok ini. Terkhusus untuk kelompok 3, maka Bapak akan memberikannya A+. Kenapa? Tingkat keaktifannya selain sudah kan kumpulkan RKPD-nya. Karena kita sudah berada di akhir, maka di awal tadi kita punya tujuan kan, yang ingin kita capai. Peserta didik mampu menjabarkan proses katabolisme, menemukan tahapan respirasi, jumlah HTP yang dihasilkan. Ya. Silakan Bapak minta masing-masing kelompok tuliskan di papan tulis. Oke. Respirasi anaerob pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada apa? Tape, tempe, apa lagi? Roti, apa lagi? Yogurt, apa lagi? Beberapa minuman Hasilnya berapa TP? Hasilnya berapa TP? 2 plus 2 kalian bikin dulu plus 2 KTP. Asam laktat, etanol. Ya, pada respirasi asam laktat ada asam laktat hasil sampingnya. Pada respirasi fermentasi alkohol ada alkohol yang kita tulis. Di sini ada di sini apa? Alkohol atau asam laktat. Nah, sebagai efek dari pembelajaran, Bapak akan membagikan soal pretest, sekarang soal post-test. Oke, silakan dikumpul. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang metabolisme lemak dan protein. Buat ringkasan dari materi yang sudah ada sama kalian. Sekian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Tak lupa kita silakan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PPL tahap kedua saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.